Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Kherani Utari dapat menyapa Anda dalam dialog kabar Jambi. Nah, topik kita kali ini sangat menarik saudara, karena kita akan membahas bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan Gen Z. Dan nantinya kita akan berbincang dengan para ahlinya nih, dari perwakilan kantor bahasa Provinsi Jambi dan juga perwakilan dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nah, langsung saja kita sapa. Yang pertama ada penerjemah ahli muda kantor bahasa Provinsi Jambi, Bapak Lukman MA. Selamat siang Pak Lukman, apa kabar? Siang, Khairani, alhamdulillah sehat. Sehat Bapak ya? Sudah makan siang tadi Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, Ya. Gak ngajak saya Bapak. Nah, selanjutnya satu lagi ada yang cantik-cantik juga nih. Dia adalah seorang Duta Bahasa Provinsi Jambi 2023 dan juga barusan mewakili Provinsi Jambi dengan meraih juara harapan 3. Luar biasa nih, tingkat nasional loh. Ada Rizda Koidini juga. Lo apa kabarnya Rizda? Baik, Baik, cantik sekali hari ini. Sudah makan belum nih? Sudah Semangat ya? Sudah Nah, semangat. kita kan bahas tentang Gen Z nih. Rizda masih Gen Z nggak nih? Termasuk Gen Z nggak? Termasuk ya. Termasuk masih? Baru 12 tahun ya. 12 tahun. Bisa aja nih Rizda. Nah, kita mau ke Pak Lukman dulu nih, Pak Ya. Lukman. Kita tahu ya Gen Z itu yang dari lahir tahun 1997 sampai 2012 ya, Bang Ya, ya. betul. Itu gimana Abang melihat tentang fenomena penggunaan bahasa Indonesia bagi kalangan Gen Z ini? Karena kan mereka lahir dengan tumbuh kembangnya dengan teknologi, terutama internet. Seperti apa itu, Pak? Ya, jadi memang salah satu konsekuensi dari sebuah peradaban yang dihadapi oleh Gen Z tadi, seperti Khairani sampaikan, lahir di tahun 1997 dan ke atas sampai 2012 ya, itu memang generasi ini sudah sangat akrab dengan yang namanya dunia teknologi. Jadi mereka sudah terekspos dan juga selalu berhadapan dengan teknologi ini dan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membuat mereka jadi dengan mudah mengakses informasi, kemudian juga berinteraksi, bahkan melihat perkembangan dunia melalui teknologi tadi. Dan tentu saja implikasinya adalah informasi yang sangat deras itu masuk dengan begitu mudahnya dan dapat mereka akses dengan sangat mudah. Itu yang menjadi fenomena khusus bagi Gen Z ini, begitu. Kalau fenomena bahasa yang terjadi seperti apa tuh, Pak? Karena memang kondisi mereka selalu berinteraksi dengan budaya ataupun hal-hal yang berbau asing, akhirnya memang mereka dengan mudah mencampur, kadang-kadang ya mencampur adukan yang namanya code switching. Mereka bisa tiba-tiba dalam penggunaan bahasa itu mencampurkan antara bahasa Indonesia dan juga dengan bahasa asing, karena mereka sangat akrab dengan istilah-istilah tersebut. Nah, itu sebenarnya sebuah fenomena yang memang sangat menarik sih di kalangan Gen Z ini, dan itu tidak bisa dibendung. Menurut saya itu tidak bisa dibendung karena memang mereka terekspos, kecuali kalau kita harus menutup ataupun mencegah kemajuan teknologi, dan itu tentu saja tidak bisa kita lakukan, begitu. Jadi memang sering kali kita lihat generasi muda itu mencampur penggunaan bahasa, baik itu bahasa Indonesia dengan bahasa asing, begitu. Itu kondisinya. Seperti apa tuh Pak contohnya biasanya? Sederhana saja, misalnya dalam ranah cakapan kita selalu berbicara dengan mudah dalam percakapan menggunakan gawai. Sebentar ya, saya sedang di jalan, begitu. Kita dengan mudahnya tinggal mengetik OTW misalnya, ya kan? Mungkin Khairani juga gitu ya, Marizda ya. Iya, jadi OTW atau on the way itu kan sebenarnya memang bukan istilah khas dari bahasa Indonesia, tapi itu menjadi sebuah istilah atau ekspresi yang digunakan dimanapun, bahkan tidak hanya dalam ranah tulis, percakapan tidak resmi, tapi juga sekarang dalam percakapan lisan secara langsung. Misalnya kita menelpon rekan kita, kamu di mana? Sebentar, aku sedang OTW nih, gitu. Aku sedang OTW, alih-alih menggunakan istilah aku sedang di jalan nih, gitu. Nah, itu tanpa disadari istilah-istilah asing itu memang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita dalam berbahasa, begitu sehari-harinya. Tidak bisa dibendung ya, Pak? Tidak bisa dibendung, kayak Kalau begitu. Rizda sebagai Gen Z, bagaimana tuh melihat fenomena seperti ini? Sebagai bagian dari Gen Z ya, benar kata Pak Lukman tadi, memang tidak bisa dibendung. Bahkan sebagai Gen Z sendiri, Rizda juga sering menggunakan ya. Tapi sebenarnya kembali lagi, bagaimana kita melihat fenomena ini, bagaimana baik buruknya itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi sih. Karena memang tidak bisa dibendung. Karena kalau dipikir-pikir kembali, penggunaan campur kode tadi sebenarnya juga bisa memberikan dampak yang positif kalau kita bisa mengalihkan itu ke hal-hal yang positif. Contohnya mungkin menambah kosakata baru gitu di KBBI. Untuk kata-kata yang positif gitu, kata-kata yang baik.
seperti itu sih mungkin Kak ya, lebih ke bagaimana cara kita menyikapi saja. Gen Z, karena nah ini menarik nih, sebagai Gen Z-nya udah ada contohnya kan, udah langsung nih gitu kan, bagaimana kita menyikapinya supaya campur kode tadi dapat berdampak baik gitu. Nah bagaimana juga supaya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar walaupun para Gen Z ini menggunakan campur kode di media sosial. Ya. Kembali lagi, jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Rizda tadi, bahwa kita tidak bisa membendung tadi istilah-istilah asing karena itu beriringan dengan kemajuan teknologi tadi. Misalnya dulu kita tidak punya istilah upload, download ketika teknologi komputer tidak kita miliki. Namun di masa Gen Z itu sudah menjadi sesuatu yang biasa begitu. Dan akhirnya kalau kita ingin menyikapinya secara positif sebenarnya tidak apa-apa, yaitu dengan cara memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia yang kemudian bisa dimasukkan kata Rizda tadi ke KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuma memang ada untuk istilah-istilah tertentu kita juga jangan mengambil mentah-mentah atau menggunakan itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang biasa, karena sebenarnya banyak sekali istilah-istilah khas itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Mengapa kita harus menggunakan yang asing begitu? Karena sudah ada, Pak. Karena sudah ada dalam bahasa kita, tapi kita cenderung menggunakan yang asing tadi. Contoh kecil saja. Sebenarnya kita itu kalau ditarik ke belakang itu sangat panjang, Kak Irani. Bangganya kita harusnya dengan bahasa kita. Yang pertama adalah faktanya di negara lain, mungkin negara tetangga, itu ketika ada teknologi baru masuk, misalnya nih, istilah website. Nah, kalau mereka karena mereka tidak mempunyai khas kata itu, mereka boleh dibilang miskin dengan kosakata. Akhirnya website itu diadopsi ke dalam bahasa mereka dengan cara tulisannya juga seperti bahasa mereka. Jadi website itu WEBSAIT, website begitu. Nah, tapi ketika teknologi itu masuk ke Indonesia, kita tidak langsung bulat-bulat menggunakan website itu tadi, SAIT tadi. Tunggu dulu. Kami banyak di belakang kosakata yang bisa digunakan, yaitu istilah-istilah dalam bahasa daerah. Nah, ternyata kita cek, ternyata website itu ada padanan yang tepat sekali, yaitu laman misalnya. Nah, kita alih-alih menggunakan website, kita mempopulerkan istilah laman. Dan itu sangat khas dengan budaya kita sendiri, kosakata daerah kita sendiri. Harusnya kita bangga. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan website, kita menggunakan laman misalnya. Nah, itu akibat dari kayanya kita dengan istilah atau kosakata bahasa daerah yang kita miliki. Nah, seharusnya rasa bangga ini juga harusnya dimiliki oleh generasi muda, Gen Z tadi. Betul, Kak. Ya. Nah, terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebenarnya seperti apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, Pak Lukman? Kalau menurut saya, penggunaan bahasa itu tidak sekaku yang seringkali disimpulkan di masyarakat ya. Ya, mungkin ada yang bilang, tidak mungkinlah kita berbicara misalnya dengan ibu kita, "Ibu, bolehkah saya membawa beberapa buah jagung dengan menggunakan sebuah kantong plastik?" misalnya. Mungkin ibunya marah ya, seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba anaknya berbicara seperti itu? Tidak harus sebenarnya. Tapi gunakanlah bahasa itu sesuai dengan tempat kita berbicara, lawan kita berbicara. Jadi kalau misalnya Kak Irani tanyakan kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tadi, ya mungkin di ranah ketika misalnya berbicara seperti sekarang, kita berbicara secara resmi, berbicara tentang mempromosikan bahasa Indonesia atau pidato-pidato resmi, gunakanlah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tadi. Tapi ketika berbicara dengan teman berdua, ya tidak juga harus berbicara. Iya, gitu, betul. Pak, ya, bisa gunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari, itu tidak apa-apa, Kai. Begitu. Nah, kita jeda dulu ya, Pak Lukman Rizda. Usai jeda berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Masih dengan tema kita yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan Gen Z. Nah, tadi kita udah dengar nih dari penjelasan Pak Lukman yang terkait dengan bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tadi sesuai dengan konteksnya Pak Lukmannya. Nah, kalau Rizda sendiri sebagai Gen Z itu gimana tuh dengan sehari-hari dengan temannya berkomunikasi? Apakah menggunakan bahasa Indonesia yang formal atau seperti apa? Nah, kembali lagi ya Kak ya.
seperti yang Pak Lukman sudah sampaikan tadi, memang berbahasa Indonesia itu kan ada baik dan benar. Jadi kita tidak perlu, bukan hanya harus benar gitu ketika berbahasa Indonesia, tapi juga harus baik sesuai dengan konteks. Jadi sesuai dengan siapa kita berbicara gitu. Kalau misalnya dengan teman sebaya mungkin agak aneh ya kalau kita berbicara, apakah kamu sudah mengerjakan tugas halaman sekian? Pernah nggak kan? gitu teman-temannya? Mungkin dibilang aneh ya. Belum pernah nyoba ya? Belum pernah nyoba ya. Bisa dicoba mungkin. Bisa coba besoknya. Langsung kenapa ini gitu. Jadi harus menyesuaikan juga dengan konteks. Jadi harus baik dan benar gitu. Kalau untuk hal-hal atau tempat-tempat yang bersifat formal, pasti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, harus benar. Tapi kalau dengan teman sebaya, cukup kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Artinya juga bukan berarti, sebenarnya kalau menurut pandangan Rizda sebagai Gen Z, kalau kita campur kode itu sebenarnya hal yang wajar. Karena ketika berbicara kadang mungkin kita tidak serta-merta ingat semua kosakata gitu. Tapi harus dibiasakan juga sih untuk menggunakan istilah-istilah bahasa Indonesia yang sudah ada. Contohnya kalau misalnya kita biasa ajak teman, kita ke food court yuk, padahal kan sudah ada nih istilahnya pujasera gitu. Jadi dibiasakan mulai sekarang tuh dibiasakan menggunakan istilah yang sudah ada gitu. Tapi kalau dalam berbicara kesebut nih campur kode itu hal yang wajar sih kalau menurut Rizda. Nah, tipsnya dong Rizda tadi bilang kan kita harus juga cari apa sih padanan katanya kan. Kalau Rizda sendiri bagaimana caranya supaya kita tuh tahu tadi kayak food court ternyata itu pujasera. Nah, mungkin ada teman-teman yang Gen Z nih nggak kebiasaannya tuh kayak apa tuh nggak tahu itu tuh unggah. Tuh seperti apa Rizda cari tahunya? Nah, itu di zaman saat ini tuh semua informasi gampang sekali ya pasti Kakak untuk diakses. Badan Bahasa sendiri ya, kantor bahasa, Badan Bahasa maksudnya sudah mengeluarkan sebuah aplikasi ini yang mempermudah Gen Z untuk mencari istilah-istilah tadi. Jadi ada namanya aplikasi Halo Bahasa. Iya, Halo Bahasa. Nah, untuk teman-teman di rumah mungkin yang masih bingung apa ya padanan, aku mau ke laundry apa ya padanannya gitu. Bisa diunduh aplikasinya Halo Bahasa. Di situ ada pasti namanya. Ada fitur namanya pasti. Di situ kita bisa cari padanan istilah asing yang ada di Indonesia gitu. Wah, membantu banget nih. Tadi saya nggak tahu nih, kebetulan nih berbicara sama orang-orang dari kantor bahasa kan dapat ilmu baru. Ada aplikasi namanya tadi ya Halo Bahasa. Jadi bisa tahu nih besok-besok kalau misalnya mau mengunggah sesuatu tuh bisa dicari deh padanan katanya dulu ya di situ. Nah, menarik nih. Tidak ada alasan lagi nih untuk Gen Z untuk tidak tahu padanan bahasa Indonesia karena semuanya sudah mudah sekali sekarang. Lagi Gen Z kan terkait dengan internet ya tadi katanya Rizda ya. Nah, kalau penggunaan bahasa daerah biasanya di Gen Z itu Rizda melihat apakah masih ada yang malu atau seperti apa Rizda? Iya benar, kalau di lingkungan Rizda sendiri banyak ya anak-anak muda itu yang malu menggunakan bahasa daerah karena stigma masyarakat kan terdengar bahasa daerah itu kuno gitu. Apalagi banyak istilah-istilah asing sekarang kan yang beredar. Jadi kalau menggunakan istilah asing itu terlihat lebih keren. Gitu. Kenapa ya seperti itu ya? Kenapa ya? Padahal sebenarnya kalau kita mencintai istilah daerah kita ya, bahasa daerah kita itu luar biasa ya. Karena Indonesia itu sangat kaya akan bahasa daerah. Jadi kalau kita lestarikan, pasti itu akan menjadi sebuah ikon. Jadi Indonesia itu bisa dilihat dengan berbagai keragamannya gitu. Jadi mungkin PR-nya lebih ke bagaimana mencintai lagi budaya kita. Mencintai budaya ya. Dan menghapus stigma-stigma bahwa dengan bahasa asing lebih keren gitu. Padahal kan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga jauh lebih keren gitu kalau kita mencintai daerah kita. Baik, saya mau ke Pak Lukman lagi nih Pak Lukman. Apakah berarti tadi setelah perbincangan Rizda tadi ya kan ada lebih keren nih bahasa asing, kita mikirnya seperti itu. Apakah memang dengan menggunakan bahasa asing ini kita tidak terlihat mencintai bahasa Indonesia ataukah kita harus memang jangan menerima deh ada kata-kata bahasa asing gitu? Sebenarnya tidak maksudnya kita juga tidak boleh anti dengan yang namanya penggunaan atau penguasaan bahasa asing. Karena bahasa asing itu tidak bisa kita ingkari, itu juga kita butuhkan gitu ya. Kita mungkin lebih baik kita bisa kembali ke Trigatra Bangun Bahasa ya. Apa tuh? Harusnya kalian berdua tahu lah ya. Khairani kan juga alumni Duta Bahasa kan. Trigatra Bangun Bahasa itu yang pertama tentu saja tetap mengutamakan dan memprioritaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kemudian kita juga ada usaha untuk melestarikan dan mencintai bahasa daerah sebagai identitas kita. Dan yang ketiga tetap ada menguasai bahasa asing. Tujuannya untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memiliki kesadaran penggunaan bahasa yang baik, sebenarnya kita tidak anti dengan bahasa asing juga, Kai. Jadi kita tetap disarankan, dimotivasi untuk tetap belajar bahasa asing. Karena
itu tadi kita perlu bersaing di tingkat internasional dengan generasi muda dari berbagai negara, berpacu dengan teknologi yang sangat-sangat deras ini tadi. Bagaimana kemudian sebuah alat masuk canggih dan semua informasinya, instruksinya dalam bahasa asing, terus kita tidak bisa mengerti, akhirnya kita tidak bisa menggunakannya. Itu kan sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Benar, begitu. Pak. Nah, jadi sebenarnya tapi porsinya itu yang harus kita pastikan kapan kita harus benar-benar menggunakan bahasa asing. Tapi tidak juga kita harus campur ketika kita berbicara semuanya harus kita masukkan unsur asing. Nah, itu yang mungkin boleh dibilang salah kaprah saja sih. Dan kesadaran untuk bisa tetap memprioritaskan bahasa Indonesia tadi itu akan membuat kita jadinya bisa tahu posisi bahasa asing, bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu seperti apa begitu. Jadi jangan dibilang anti, dan Gen Z tidak boleh anti dengan penggunaan bahasa asing. Betul, penguasaan. Harus kita kuasai. Harus kita kuasai. Tapi tetap utamakan bahasa Indonesia, Pak Lukman ya. Betul. Jangan karena kita kuasai bahasa asing, bahasa Indonesia kita lupakan. Nah, itu betul. bagaimana tuh dari kantor bahasa Provinsi Jambi, apakah ada program atau inovasi khusus supaya Gen Z ini tidak melupakan bahasa Indonesia, terutama penggunaannya yang baik dan benar nih, Pak Lukman? Banyak ya program-program kantor bahasa yang sudah dilaksanakan untuk memberikan semangat dan meningkatkan kesadaran bagi generasi muda, khususnya di Provinsi Jambi, untuk lebih peka dan mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa kita sendiri begitu ya. Contoh kecil saja, kita sekarang sudah dari bidang penerjemahan, karena kebetulan saya di bidang penerjemahan, kita menerjemahkan banyak sekali cerita rakyat dunia. Yang baru-baru ini saya ikuti itu dari UNESCO. Ada sekitar 250 cerita rakyat dunia, cerita anak dunia, itu diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar anak-anak di Indonesia bisa membaca dan memahami isi buku cerita anak tersebut. Jadi kita tetap terjemahkan. Atau sebaliknya juga yang saat ini sedang gencar-gencarnya kita lakukan, kita menyusun buku cerita anak berbahasa daerah yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga buku daerah misalnya khas dari Jambi yang menggunakan bahasa daerah dari Jambi itu bisa disebarluaskan di seluruh Nusantara sehingga bisa dibaca oleh anak-anak dari provinsi lain karena sudah ada terjemahan dari bahasa daerah Jambinya ke dalam bahasa Indonesia. Tanpa disadari sebenarnya kita mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia. Dan belum lagi yang lain ya, Rizda, mungkin salah satunya pemilihan duta bahasa yang pernah kalian ikuti. Kalian berdua ngomong satu angkatan ya? Iya, aduh kebuka dong. Iyalah, karena dari tadi pun Khairani menggunakan istilah mengunggah, itu sudah ketahuan ini berarti salah satu duta bahasa ya. Iya, jadi pemilihan duta bahasa, kemudian ada penulisan cerpen, kemudian kita juga ikut turut melestarikan tradisi lisan di berbagai daerah sehingga masyarakat jadi lebih bangga dengan budaya mereka sendiri. Banyak hal yang kita lakukan. Sembari kita tetap juga memberikan ruang-ruang kepada mereka untuk bebas berekspresi menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah dan bahasa Inggris tadi. Jadi salah satu yang menonjol nih yang saya tahu, yang saya ingat bukan program bidang saya, tapi itu dipimpin oleh rekan saya di kantor, penulisan cerpen. Cerpen itu dalam bahasa Indonesia, dan itu sebagai hadiahnya cerpennya diterbitkan di surat kabar di Jambi, kemudian juga penulisnya anak-anak Gen Z tadi atau Gen Z tadi itu mendapatkan honor juga begitu, dan itu dilakukan secara rutin juga di kantor bahasa. Boleh jadi nih banyak kita ikut sekali. Rizda? Masih Gen Z kan? Memang harusnya buat kalian begitu. Iya. Begitu. Nah, kalau dari Rizda sebagai duta bahasa, kan perpanjangan tangan ya dari kantor bahasa Provinsi Jambi. Apa sih program-program dari duta bahasa untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan Gen Z khususnya, Rizda? Oke, mungkin kalau dari kantor itu kan sudah banyak sekali ya programnya. Nah, sudah banyak juga tugasnya pasti. Jadi mungkin untuk kantor akan kesulitan nih kalau harus menjangkau langsung ke masyarakat. Nah, jadi bagian duta bahasa lagi yang bertugas khususnya untuk generasi muda ya. Khususnya generasi muda, Pak. Jadi duta bahasa kembali yang bertugas untuk langsung mendatangi nih masyarakat generasi muda. Duta bahasa sendiri punya beberapa program, punya beberapa kerida.
Salah satunya kalau untuk pengutamaan bahasa Indonesia itu ada namanya Krida Jaga Bahasa. Jadi kita kampanye kepedulian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Jadi kita mendatangi komunitas-komunitas, kemudian sekolah-sekolah, dan kita menjelaskan nih mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Jadi lebih memang benar seperti perpanjangan tangan. Kita mendatangi langsung nih generasi mudanya, masyarakatnya, dan kita kenalkan begini loh bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Waktu Risda turun itu gimana tuh? Apakah memang pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di kalangan Gen Z ini sudah baik atau masih minim pengetahuannya? Ini mungkin fakta yang sedikit menyedihkan, gitu. Tapi memang ternyata jangan nangis, tadi tisunya boleh masuk. Ya. Memang bisa dikatakan masih minim ya. Karena Risda pribadi mungkin sebelum PK, sebelum masuk ke dunia duta bahasa juga mungkin bagian dari mereka ya. Karena kadang kita menganggap bahasa Indonesia ini apalah ya, mudah gitu kan, karena kita lahir di sini, kita dengar gitu. Padahal nyatanya banyak loh aturan-aturan atau penggunaan bahasa yang kita tidak tahu gitu. Hal-hal kecil yang mungkin menurut kita biasanya kecil, padahal ini berdampak besar loh kalau misalnya kita tidak tahu terus gitu. Contohnya mungkin contoh kecilnya ya kayak kita kan selama ini taunya ketik, ya nanti aku ketik gitu. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah tik, tidak pakai ke gitu. Tidak pakai ke. Padahal itu kan sebenarnya hal-hal kalau dulu mungkin kita menganggap ini hal kecil. Padahal ini satu hal yang sebenarnya harus kita tahu sebagai warga asli Indonesia gitu. Mungkin itu kurang lebih kan. Berarti banyak sekali masih belum tahunya masyarakat khususnya di Gen Z ya. Kalau ke Pak Lukman sendiri bagaimana nih menyikapinya Pak? Terutama tadi kata Risda kan kita juga sebagai Gen Z itu harusnya merasa mudah ya bahasa Indonesia, tetapi ternyata masih banyak yang belum paham tentang penggunaan baik dan benar. Tapi nanti aja jawabnya Pak Lukmannya bisa jeda berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi masih dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa. Nah, di segmen ketiga ini saudara, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif melalui layanan interaktif di nomor 0741 66385 atau di nomor telepon 0811 743 3133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, kita lanjut nih ke Pak Lukman tadi nih, sempat terpotongnya tadi pertanyaan Pak ya. Nah, juga banyak nih ditemukan di masyarakat khususnya generasi Z ya, itu nilainya nih saat apakah lagi ujian atau lagi ada tes gitu, nilai bahasa asingnya lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Itu kenapa seperti itu tuh Pak? Fenomena itu sebenarnya sering kali terjadi dan umum sih di berbagai negara ketika kita mempelajari bahasa asing kayak. Jadi kita cenderung ketika kita belajar, ketika kita mempelajari bahasa kita sendiri, kita cenderung menganggap itu sebagai sesuatu yang mudah karena itu bahasa kita sendiri. Tetapi ketika kita belajar bahasa asing, kita cenderung mempelajarinya secara keseluruhan, cara berbicaranya, kosakatanya, struktur bahasanya. Nah, struktur ini. Nah, itu yang benar-benar kita fokuskan ketika kita belajar bahasa asing. Tapi karena itu belajar bahasa sendiri, akhirnya kita juga tidak terlalu memberikan perhatian yang lebih atau khusus untuk struktur bahasa kita sendiri, karena kita sudah menganggap kita memang sudah mampu karena itu bahasa kita sendiri. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan ya kalau menurut saya mengapa terkadang nilai bahasa Indonesia juga masih kadang-kadang itu masih rendah ya di berbagai sekolah atau di berbagai daerah. Dan mungkin juga dari segi lain misalnya penyampaian materi atau strategi pengajarannya yang mungkin juga harus diubah atau disesuaikan atau ditingkatkan, itu juga bisa menjadi alasan begitu kayak. Nah, ada nggak nih Pak Lukman sarana untuk kita tuh menguji kemampuan bahasa Indonesia? Apakah kita udah lumayan mampu atau masih buruk kemampuan berbahasa Indonesia? Ada nggak? Ini salah satu bukti duta bahasa ya pertanyaannya. Ya, kalau tidak mungkin tidak tahu bisa bertanya seperti itu ya. Oke, baik. Dalam bahasa Indonesia kita punya UKBI kayak uji kemahiran berbahasa Indonesia. Boleh dibilang UKBI ini persis seperti TOEFL kalau untuk bahasa Inggris. Iya, biasanya masyarakat TOEFL tahu. Betul. Ya kan. Iya. Nah, sementara kita ada UKBI tapi kita cenderung tidak mau menggunakan ini sebagai instrumen alat ukur kemampuan kita. Namun sekarang UKBI ini menjadi salah satu program Badan Bahasa melalui Balai Kantor Bahasa di seluruh Indonesia.
Jadi kita sudah menggalakkan dan kita juga mempromosikan UKBI ini untuk dilaksanakan di berbagai sekolah dan juga di perguruan tinggi. Bahkan di Jambi saya tahu tuh di Universitas Jambi untuk program bahasa dan sastra untuk S2 kalau tidak salah, bahkan diwajibkan untuk tes UKBI sebelum mereka ujian tesis, misalnya sidang tesisnya. Nah, jadi sudah mulai terlihat. Dan kalau misalnya kalian pernah tes, kalian tahu kan bahwa tes UKBI itu tidak semudah itu, ya kan? Benar, ya. Tidak semudah itu karena di situ ada ada kemampuan mendengarkan, seperti bahasa Inggris juga ada kemudian pemahaman bacaan juga di situ. Pokoknya lengkap. Bahkan untuk paket lengkapnya ada kemampuan untuk berbicara juga diujikan di situ. Jadi UKBI ini bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen atau alat untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia seseorang. Nah, bagi kita sebagai warga negara Indonesia ya Pak Lukman ya. Nah, wajib nih mungkin bagi teman-teman atau pemirsa lagi nonton nih mau tahu nih sudah semana sih kemahiran kita berbahasa Indonesia, boleh ngambil UKBI tadi. Betul. Kalau mau ikut tesnya gimana tuh Pak Lukman? Bisa langsung datang ke kantor bahasa Provinsi Jambi, kami akan memfasilitasi, mendampingi untuk mengikuti tes UKBI tersebut. Atau bisa langsung masuk ke lamannya UKBI melalui laman Kemendikbud Ristek, itu juga ada. Oh, bisa ya? Jadi bisa. Nah, jadi tinggal pilih tuh mudah. mau datang ke kantornya, bisa ketemu Pak Lukman sama Rizda nih. Ya. Boleh kalau mau alasannya tadi ya. Nah, kalau Rizda nih apa sih manfaat dari penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar? Dan juga tadi kata Pak Lukman tadi ya, waktu seleksi duta bahasa juga ada tes UKBI-nya. Apa sih manfaatnya? Wah, manfaatnya pasti banyak sekali ya Kak ya. Kita pasti jadi lebih mengenal nih bahasa kita. Benar kata Pak Lukman tadi, kita kadang menganggap bahasa Indonesia itu mudah karena kita lahir di sini. Terus pada saat tes juga ada pengalaman menarik nih Kak. Ketika tes ada sesi mendengarkan. Jadi pasti berpikir mendengarkan. Ya udahlah bercerita dengan bahasa Indonesia ya kita tinggal pilih jawabannya. Ternyata sulit juga. Karena kita harus mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nah itu sih manfaatnya, kita jadi lebih memahami bagaimana sih cara menyimak sebuah cerita, bagaimana kita bisa mengambil informasi yang tepat gitu dari cerita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dengan pemahaman bahasa Indonesia yang baik, kita tuh bisa mentransfer menerima informasi itu dengan tepat, gitu, seperti itu. Mungkin itu salah satu manfaatnya. Rizda saat ini masih menjadi mahasiswi ya? Alhamdulillah sudah mau wisuda. Sudah mau wisuda, berarti sudah mengerjakan skripsi ataupun dulunya itu mengerjakan tugas karya ilmiah sering ya kalau di universitas. Nah itu berdampak nggak sih dari seperti apa Rizda? Berdampak sekali pasti. Untuk penulisan bahasa Indonesia, untuk penulisan terutama di karya tulis ilmiah ya, itu jadi lebih mempermudah karena kita jadi lebih paham nih kaidah penulisan yang baik, bagaimana penomorannya, terus juga bagaimana penggunaan tanda koma. Ada banyak beberapa penggunaan kata hubung juga seperti tetapi tidak itu temannya tetapi bukan melainkan gitu. Hal-hal sederhana seperti itu yang biasanya ya sembarang saja gitu kan kalau biasanya dengan lebih paham nih terhadap kaidah kebahasaan jadi lebih mudah dan lebih benar gitu penulisannya. Berarti sangat berdampak sekali ya. Kalau dari Bang Lukman tuh melihatnya bagaimana sih peluang karir kalau kita tuh dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak Lukman? Sebenarnya salah satu buktinya ya Khairani mungkin ya. Karena kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik itu tentu mencerminkan cara kedalaman dia berpikir, kedalaman dia dan cara dia menyampaikan ide dan pemikirannya itu tergambarkan dari rapinya dia untuk bisa menyampaikan itu sehingga orang-orang yang mendengarkannya jadi sangat paham dengan mudah begitu. Itu sebuah keunggulan sebenarnya. Dan sebagai bukti juga banyak dari lulusan duta bahasa juga yang telah menjadi seorang duta bahasa karena mendapatkan pemahaman yang sangat baik tentang bahasa. Itu ketika mereka melakukan wawancara pekerjaan begitu mereka menyodorkan piagam keikutsertaan. Wah, kamu duta bahasa ya? Coba tunjukkan atau berbicara di depan umum, di depan publik misalnya. Mereka memiliki nilai plus yang mungkin tidak dimiliki oleh peserta lain dan itu sering kali saya mendengarkan cerita-cerita yang menggembirakan begitu. Mereka ternyata terpilih karena salah satunya mereka memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Sehingga misalnya di lembaga tempat mereka bekerja mereka dipercaya menjadi pewara ataupun menjadi seorang yang bergerak di bidang relasi dengan kalau bahasa Inggrisnya yang PR, public relation, hubungan dengan masyarakat. Itu mereka diberikan kesempatan karena memang mereka memiliki kemampuan berbahasa yang
lebih baik dari yang lainnya. Baik dari yang lainnya. Betul. Dan tadi sebenarnya Kak Irani sudah menjawab bahwa salah satu nilai plus juga ketika kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik, cara kita menulis, ya kan, khususnya yang masih kuliah, menulis esai ataupun ada tugas dari dosen atau skripsi atau tesis, itu pasti berbeda dengan yang lain. Pasti akan ide-idenya lebih runtut, lebih jelas, dan mungkin coretan-coretan dari dosennya mungkin sedikit. Iya, betul. Karena sudah memiliki kepekaan yang sangat tinggi untuk penggunaan bahasa yang baik dan sesuai kaidah itu seperti apa. Kalau misalnya kita mungkin banyak orang idenya banyak nih, bagus gitu, tapi cara menyampaikannya tidak tepat. Mungkin orang tidak akan paham begitu. Tapi ketika kita bisa menyajikan sesuatu, walaupun sebenarnya sederhana, tetapi kita bisa menyampaikan dengan baik dan orang bisa dengan mudahnya paham dengan hal itu akan jauh lebih menguntungkan buat kita begitu. Menarik nih. Nah, Rizda, kalau Rizda pengalaman yang mengesankan nih semenjak Rizda menjadi duta bahasa ataupun dapat menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar seperti apa? Oke, mungkin pengalaman pertama ketika menjadi pewara ya. Karena sebelumnya sebenarnya sebelum menjadi duta bahasa sempat juga menjadi pewara-pewara di beberapa kegiatan. Tapi pada saat itu belum PK nih terhadap bahasa Indonesia. Jadi masih campur-campur dan merasa itu sebentar, hal yang tadi wajar. PK ya nyebutnya. Biasa kita PK ya. Kalau jadi benar PK ya Rizda. PK. Nah, itu. Boleh silakan dilanjutkan, maaf tadi. Jadi agak bingung ya. Jadi lupa nggak? Ya itu, jadi lebih PK nih dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga untuk ketika menjadi pewara nih, pengalamannya biasanya kita menggunakan beberapa bahasa yang tidak logis gitu, seperti silakan Pak, waktu dan tempat gitu kan. Waktu dan tempat disilahkan, ini kan waktu dan tempat yang disilahkan. Jadi hal-hal seperti itu jadi lebih menarik ya, jadi lebih PK terhadap hal-hal seperti itu gitu. Berarti juga dengan kemampuan kita yang lebih baik juga lebih dipercaya lagi ya sama yang mau menggunakan jasa kita ya Pak Lukman ya. Kalau Pak Lukman sendiri melihat apa sih tantangan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa di Provinsi Jambi ini Pak? Sebenarnya kita itu diuntungkan dengan penggunaan bahasa daerah yang banyaknya itu kita kan masuk dalam rumpun bahasa Melayu. Jadi pemahaman atau kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat Jambi itu seharusnya lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat dari provinsi lain mungkin yang bahasa daerahnya itu bukan rumpun Melayu mungkin ya. Namun ketika kita juga, ini juga yang harus dipahami bahwa kita sama sekali tidak melarang penggunaan bahasa lain, misalnya bahasa daerah. Jangan nanti pulang-pulang setelah ini Khairani tidak mau lagi pakai bahasa daerah misalnya kan dengan orang tuanya. Mama mas apa? Mama mas apa? Nanti mamanya bilang Khairani sehat atau mama nanti ya. Nah, jadi itu tetap kita gunakan karena itu tadi seperti yang saya contohkan bahwa bahasa daerah itu akar yang mendukung, yang menguatkan bahasa Indonesia. Jadi tetap gunakanlah bahasa daerah itu dan bangga karena sekarang kan yang terjadi juga generasi muda malu nih menggunakan bahasa daerah dan tidak mau menunjukkan jati diri dia berasal dari mana dengan bahasa daerahnya. Padahal sebenarnya kemampuan berbahasa itu sekalipun itu berbahasa daerah itu adalah aset. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah sebenarnya ketika banyak kalangan di Gen Z ini merasa bahwa bahasa Indonesia itu nggak keren. Nah, stigma-stigma yang berlaku inilah yang terjadi di kalangan Gen Z ini yang sebenarnya akhirnya membuat bahasa Indonesia itu menjadi tidak terlalu mulai mungkin misalnya tidak terlalu diminati atau tidak diperhatikan. Nah, kembali lagi ke semangat rasa cinta tadi dengan bahasa sendiri gitu. Itu yang harus ditanamkan dan masyarakat juga harusnya mendukung. Kalau menurut saya salah satunya itu adalah dengan pengajaran, pemberian informasi itu di sekolah, di pendidikan, di lembaga pendidikan sehingga itu bisa ditumbuhkan lebih lebih besar lagi dan generasi muda itu punya rasa cinta yang lebih besar terhadap bahasa sendiri. Begitu salah satunya gitu. Sebenarnya ada fakta di lapangan, sebenarnya tidak semua negara di dunia ini memiliki bahasa pemersatu seperti Indonesia. Itu kerennya kita. Jadi kalau ada satu negara konflik karena perbedaan bahasa mereka berkonflik, itu wajar. Tapi lihat negara kita sebesar ini, 17.000 pulau lebih, 700 bahasa daerah lebih ya, 718, berbeda suku, agama dan segala macam berbeda, tapi kita sangat minim dengan yang namanya konflik.
perbedaan atau ingin merasa lebih baik. Kenapa? Karena kita disatukan dengan yang namanya bahasa Indonesia. Dan banyak generasi muda yang mungkin tidak sadar dengan itu. Padahal itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Jadi konseptor yang membuat konsep bangsa kita di zaman dahulu itu sudah sangat cerdas dan luar biasa karena pemikirannya sampai sekarang. Akhirnya kita tetap bisa bersatu dalam bangsa yang besar begitu, karena ada yang menyatukannya. Salah satunya adalah bahasa. Makanya masuk dalam butir Sumpah Pemuda ya. Itu. Karena kalau misalnya kita dari Jambi bahasa daerah terus tiba-tiba ke Jawa kan bingung ya. Betul. Dan kita merasa lebih baik gitu kan. Terus yang dari suku lain lebih baik, bahasa lain lebih baik. Akhirnya kan terjadi konflik. Kita tidak. Semua boleh punya bahasa daerah, boleh bangga. Tapi ingat, kita satu. Bahasa Indonesia. Dan juga bisa komunikasi yang baik ya. Nanti kita ke Jawa ditanyakan nggak ngerti. Kalau ada bahasa Indonesia, kalau dengan ada bahasa Indonesia dari Aceh mau jalan ke Papua pun tetap bisa hidup dan berkomunikasi. Karena ada satu persatuan bahasa Indonesia. Betul. Kalau Rizda selama menjabat sebagai duta bahasa, tantangannya apa nih? Tantangan terbesar pasti adalah menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta tadi ya terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Karena memang kita harus bisa mengenalkan ya bahwa bahasa Indonesia itu sekeren ini loh gitu. Kita harus bisa memberitahu kepada generasi muda, bahkan bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa pengantar di sidang UNESCO loh gitu. Kita udah jadi bahasa pengantar ya. Sudah resmi, sudah ditandatangani. Itu menjadi salah satu bahasa untuk sidang UNESCO. Nah tuh keren itu bahasa Indonesia. Jangan merasa malu atau merasa kuno ya pakai bahasa Indonesia kalau lagi berbicara ya. Lanjutkan Rizda. Itu tantangan terbesarnya ya, mengenalkan kembali. Juga kita harus bisa mengajak generasi muda untuk lebih memperdalam lagi pemahaman tentang bahasa Indonesia. Karena pasti banyak Gen Z itu merasa karena mereka lahir di sini, jadi merasa tidak perlulah gitu. Belajar ya. Belajar lagi seperti itu. Kemudian juga bagaimana mengajak generasi muda itu untuk menggunakan bahasa tadi sesuai proporsi tadi, Trigandra Bangun Bahasa. Bagaimana tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi juga mencintai dan melestarikan bahasa daerah dan punya juga tanggung jawab nih atau punya tugas untuk tetap menguasai bahasa asing gitu. Seperti itu. Kalau kantor bahasa apakah ada kerjasama dengan universitas atau sekolah-sekolah nih Pak Lukman untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya? Oh ya, banyak sekali. Untuk kantor instansi saja kami memiliki berbagai program, misalnya program untuk membantu penulisan sistem persuratan naskah dinas, bagaimana menggunakan kaidah bahasa yang benar. Karena ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang belum sesuai dengan kaidah, surat-surat yang keluar resmi. Nah itu kami berikan penyuluhan-penyuluhan. Kemudian juga kami menjadi narasumber di berbagai kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang itu tadi bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah. Kemudian untuk guru sekolah, kami juga tidak hanya guru bahasa Indonesia, kami berikan kesempatan mereka untuk mengikuti tes UKBI, juga siswa-siswanya untuk ikut tes UKBI sehingga mereka tersadar begitu bahwa oh ternyata saya harus belajar nih untuk bahasa sendiri saja saya harus masih banyak belajar begitu. Jadi kita melakukan banyak program dan di bidang penerjemahan misalnya kita mengangkat misalnya di Jambi kita mengangkat batik kota Jambi. Kita promosikan ke tingkat ke dunia internasional dengan cara kita bantu untuk menulis tentang batik kota Jambi dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita buat versi dalam bahasa asingnya, dalam bahasa Inggris. Jadi buku itu ada dua bahasa. Jadi tetap mengutamakan bahasa Indonesianya, namun kemudian ada bahasa asingnya sehingga bisa mempromosikan tradisi atau budaya batik Jambi itu ke tingkat dunia internasional. Jadi sebenarnya masih banyak dan ada satu lagi BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kita juga memiliki program bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia bagi orang asing yang datang ke Jambi khususnya. Ya kasarnya mereka mencari makan mencari rezeki di tanah Jambi, sudah selayaknya mereka juga mempelajari budaya ataupun bahasa dalam hal ini bahasa Indonesia di tanah kita sehingga mereka juga tahu tentang bahasa Indonesia itu seperti apa. Kita juga ada program begitu itu dan masih banyak lagi kayak ya. Untuk masyarakat yang BIPA tadi itu, Pak Lukman itu bagaimana mereka waktu mempelajari bahasa Indonesia? Apakah merasa kesulitan atau sebenarnya bahasa Indonesia ini kalau bagi penutur asing itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari? Dari pengalaman saya pribadi sebenarnya positif ya respons mereka bilang bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang paling sulit tuh yang jadi tantangan biasanya imbuhan. Kapan harus menggunakan ber gitu ya. Kalau itu kita juga kadang-kadang ini kan ya sulit gitu ya.
Tapi secara umum mereka tertarik, dan mereka sangat tertarik ketika materi pembelajaran bahasa itu menggunakan berisi tentang konten budaya. Nah, kita selipkan konten budaya, misalnya belajar bahasa sebuah bacaan tentang tempoyak misalnya. Nah, itu mereka akan sangat tertarik. Jadi ada unsur budaya yang mereka pelajari sembari belajar bahasa Indonesia juga, begitu. Kalau masyarakat umum nih mau meningkatkan keterampilan berbahasanya, apa yang dapat dilakukan nih Pak Lukman? Salah satunya memang harus meningkatkan kemampuan dan ketertarikan untuk membaca. Membaca ya? Betul, bagian dari gerakan literasi tadi. Membaca itu juga bisa tidak hanya membaca surat kabar atau koran, membaca itu juga bisa menggunakan gawai atau berbagai informasi, dan juga peka dengan kondisi kebahasaan tadi, bangga dengan bahasa Indonesia, tetap melestarikan bahasa daerah, dan juga tetap belajar bahasa asing begitu. Jadi secara umum sarannya mungkin lebih kepada kita harus peka, karena berbahasa itu sebenarnya menunjukkan identitas seseorang begitu. Jadi harus peka dan mau fokus dan memberikan perhatian lebih untuk penggunaan bahasa begitu. Baik, nah kita sambung usai jeda ya Pak Lukman, Rizda, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, dan menarik sekali ya pembahasan kita hari ini, dan tidak terasa kita sudah di penghujung segmen nih. Artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita. Boleh nih, dari siapa duluan ya? Mau Rizda atau dari Pak Lukman nih? Dari Pak Lukman boleh deh. Baik, terima kasih Kai. Yang jelas pesan mungkin secara umum ya, bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bahasa itu mencerminkan seseorang ya, kepribadian, kecerdasan, dan wawasan. Sehingga jika kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik, itu memberikan keuntungan kita untuk bisa hidup bermasyarakat dengan baik pula, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik. Dan yang kedua memang tempatkanlah bahasa itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Bahwa ketika kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia, kita fokus konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita memang harus menggunakan bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah, jangan malu, karena itu adalah identitas dari kita. Dan yang tentu saja juga jangan lupakan untuk tetap belajar menggunakan bahasa asing atau menguasai, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan generasi muda dari berbagai negara lain. Dan itu akan membuat negara kita akan menjadi lebih maju, karena kan Gen Z ini adalah generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini di masa yang akan datang. Jadi tetap peka dengan PK ya? PK ya. Berbahasa untuk generasi muda di Jambi. Baik, terima kasih Pak Lukman ya. Nah, selanjutnya silakan Rizda. Sepertinya tadi sudah sangat lengkap ya. Jadi mungkin Rizda sedikit menambahkan, penting sekali untuk PK terhadap bahasa. Kenapa? Karena tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang luput dari bahasa. Dengan bahasa kita bisa belajar, kita berkembang, kita mendapatkan informasi, gitu, kita memperbaiki diri. Gitu. Jadi Rizda mungkin lebih ke mengajak saja generasi muda untuk lebih PK terhadap penggunaan bahasa, bagaimana kita menggunakan proporsi bahasa dengan tepat, dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia, dan tidak lupa dengan identitas kita, melestarikan bahasa daerah kita, dan kita juga punya tugas untuk tetap menguasai bahasa asing untuk menyerap ilmu-ilmu lain dari asing gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Rizda, Pak Lukman ya, sudah Sama-sama. hadir berbincang bersama kita siang hari ini. Dan saudara, tadi kita sudah banyak mendengar ya pandangan dan wawasan nih dari yang sudah ahlinya nih tentang bahasannya, dari Pak Lukman dan juga Rizda. Semoga kita sebagai masyarakat, khususnya Gen Z ini, dapat mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.